Penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Batam. Bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, termampu menyerap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma hukum dari keadaan retributif atau pembalasan menjadi keadilan restoratif atau pemulihan. Untuk mempertegas mekanisme penyelesaian tersebut, Kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tersangka Nurmaini disangkakan turut serta melakukan penadahan terhadap korban Eti Suhanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf A Jungto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 bahwa akibat perbuatan tersangka korban mengalami kerugian sebesar Rp113.450.000. Tim jaksa fasilitator mengunjungi rumah tersangka yang berada di Kafling Bukit Kamboja, Kelurahan Sungai Pelonggut, Kecamatan Sagulung. Harap selama proses ini Ibu tidak kemana-mana dulu. Keseharian Ibu sehari-hari orangnya baik, tidak pernah neko-neko, rajin pengajian kemana-mana Ibu, rajin bermasyarakat, membantu, dan saya pun nggak menyangka kayak gini mungkin ya, namanya kita manusia. Ada silap. Tim jaksa fasilitator Kejaksaan Negeri Batam memfasilitasi upaya perdamaian antara tersangka dan korban di Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Batam. RJ ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari korban baik pun dari tersangka. Yang mana hak korban yang hilang akan dipulihkan dan hak-hak dari tersangka juga akan dipulihkan. Bu ya, 10 jari. Saya minta maaf sebagai orang tua saya, Ibu. Minta maaf, betul-betul kamu udah salah. Saya hilaf, Pak. Saya nyesal. Saya minta maaf, Bu. Minta maaf, betul minta maaf, Pak. Bu, ya Allah. Maafkan ya Pak, laki-laki. Memaafkan. Terus apa yang harus diutarakan ke Ya semoga jangan bisa mengulangi lagi hal-hal seperti itu. Ya, ikhlas Ibu memaafkan ya? ikhlas Pak. Ikhlas ya? Warga juga menyampaikan Nurma ini seketika misalnya setelah terjadi perdamaian dan RJ, Nurma ini bisa dibebaskan dan pulang karena beliau sakit. Juga perlu saya sampaikan, saya selaku ketua RW di wilayah Kamboja, yaitu di tempatnya tersangka. Saya tahu persis dan saya memang tetangga dengan Pak D dan juga ibu tersangka, bahwa beliau sampai saat ini saya tidak percaya kalau ibu ini melakukan seperti ini. Ya, tetapi sesudah saya lihat begini dan cerita panjang lebar, mungkin menurut saya Pak D ini tersandung. Tersangka menyesali dan akan mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Dan korban juga telah memaafkan, artinya berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Batam yang mana telah memfasilitasi kepada pihak korban dan tersangka untuk melaksanakan restoratif justice. Perdamaian tersebut sudah berjalan lancar, disetujui oleh kedua belah pihak, dan mudah-mudahan dengan perdamaian ini bisa secepatnya diproses. Atas nama tersangka Nurmaini yang disangka melanggar pasal 591 KUHP atau tindak pidana penadahan dari sisi aturan, memenuhi syarat dan layak menangani perkara Nurmaini, maka atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum disetujui untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Untuk selanjutnya segera dikeluarkan SKP 2. Selanjutnya dimintakan permintaan penetapan ke Ketua PN Batam. Kejaksaan Negeri Batam menyerahkan salinan surat ketetapan penghentian penuntutan atau yang disebut SKP 2 dan salinan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam kepada para pihak terkait atas perkara yang telah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan sesuai dengan mekanisme keadilan restoratif. Saya bersyukur dan saya berterima kasih sama Bapak. Dengan adanya RJ ini saya bisa berkumpul dengan keluarga saya, Pak.